Dimulai. Bella, kata Bella, Zakat, Bira Ayu, Ersyad, Fadian, Fatan, Imam, Hidayat yang terakhir atau Harakat yang terakhir. Inna itu ditasdidkan, ditemukan dulu, setelah itu dipanjangkan 4 harokat karena ada, kalau lebih gunanya ada tanda bendera di situ, maka dibaca inna 4 harokat. Jangan sampai kita baca tidak ditemukan inna, nah jangan seperti itu. Oke, kita bareng-bareng di ayat yang pertama saja. 1, 2, 3. Yang paling penting di ayat kedua adalah huruf qa yang terakhir, huruf qa. Maka ketika yang bertasdid dimatikan atau diwakafkan, maka lidah kita, ujung lidah kita disimpan di gusi atas. Al-hal tarafal irab dikawan hal. Oke, kita bareng-bareng di ayat yang kedua. 1, 2, 3. Nah, lanjut di ayat yang terakhir. Innasya, itu ada huruf sin di situ, harus ditekan dan agak dimonyongkan. Jangan ta ujung lidah, jangan sa disenyumkan, itu berbeda. Innasya ni huwal abtar. Karena ada huruf ba yang sukun, maka harus dikolokkan. Oke, kita bareng-bareng di ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Kelompok yang pertama di bangku 1, bangku 2, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti di ayat pertama kelompok 1, di ayat yang kedua kelompok 2, dan di ayat yang ketiga atau yang terakhir kita bareng-bareng. Tapi di ta'awudz dan basmalah kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Wahai temanku, semangat
musibah itu apa? Nah, seperti yang di dalam PPT, bahwasanya makna musibah itu adalah dari kata musibatun, berasal dari kata asoba musibu yang berarti menimpa atau mengenai atau yang terjadi. Nah, musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia berupa ujian, cobaan dan lain-lain. Nah, ada yang tahu nggak contoh musibah itu seperti apa sih? Coba. Oh, silakan. Nanti. Contoh musibah itu di lingkungan sekitar kita kursi jauh-jauh, kayak misalnya kita sedang sakit dan keluarga kita terkena sakit juga atau bahkan sampai kehilangan nyawa, itu juga termasuk musibah. Oke, tepuk tangan untuk kami. Ya, teman sekalian, seperti yang dijelaskan oleh kami sudah sangat banyak sebenarnya contoh-contoh terkait musibah. Tapi yang pada intinya, jika kita mendapatkan musibah, ternyata ada solusi-solusi yang harus kita persiapkan ketika menghadapi musibah. Nanti Bapak akan menjelaskan. Kita fokus dulu ke pembahasan musibah. Nah, musibah ternyata ada dalilnya anak-anak sekalian, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Sekarang karena ada teman kita yang belum bisa membaca atau masih terbata-bata ketika membaca Al-Quran, maka kita baca bareng-bareng. Oke? 1, 2, 3 langsung. Sekalian, kenapa lafaz innalillahi atau kenapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ada yang mengatakan wabashir sabirin, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bersabar. Kenapa dikatakan orang yang beruntung itu orang yang bersabar saja? Karena di dalam musibah itu ada namanya rasa ketakutan, rasa kelaparan, kehilangan harta dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu bahwa rasa takut atau rasa lapar, ekonomi kurang dan sebagainya, maka kita ada solusi dan cara menyikapi dengan cara yang namanya apa tadi? Sabar. Sebagaimana di dalam ayat lain menjelaskan bahwa jika kita mau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mau mendapatkan pahala, maka kita harus bersabar. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jika kita mendapatkan musibah, jika kita mendapatkan ekonomi kurang, maka kita harus bersabar dan kita harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah tadi di PP tadi di kandungan ayat bahwa lafaz innalillahi tadi itu mengatakan bahwa bentuk keimanan, karena makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bahwasanya kita ini milik Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita mendapatkan musibah